Kalau kondisi tanah itu kurang matang, nanti kondisi bangunan pondasi itu bakal berubah atau bisa patah istilahnya. Sebisa mungkin ketika siang itu kita tuh tidak perlu menyalakan lampu atau menyalakan listrik. Di dalam toilet kamar mandi master bedroom ini ada sanitary yang kita punya akses ke balkon. Jadi balkon terus pemandangan di luar tuh udah langsung pohon-pohon sama nembus ke area persawahan di depan rumah ya. Untuk menikmati masa pensiun dan kita membutuhkan suatu tempat yang damai, jauh dari hektiknya dunia dan segala macam permasalahannya. Satu tempat escape yang bagus ada di daerah pedesaan, yang tempat yang saya datangin ini mencerminkan hal-hal itu. Untuk itu mari kita jalan lebih lanjut. Selamat sore. Sore, Mas. Saya Jeff dari Kihomart. Ya. Saya Arif, desain arsitek ini sebenarnya kita mengadopsi bangunan tropis ya. Karena bangunan ini dekat di pinggiran sawah. Jadi untuk ownernya sendiri pengen kalau konsepnya itu lebih menyatu dengan alam. Natural gitu. ya? Ya, natural. Jadi makanya juga kayak di sini di area ini dari pagarnya sendiri kita terekspos sama nggak sepenuhnya solid tertutup gitu ya. Kita masih bisa lihat. Ya nggak masif, kita masih bisa lihat sekitarnya gitu ya. Nah kalau mungkin bisa dijelasin sedikit Mas, dari konsep yang udah ada di sini bagaimana cara mensinkronkan desainnya dari owner dengan juga desainer arsiteknya. Perkenalkan nama saya Bagas, juga arsitek di sini. Mungkin untuk penyesuaian dari segi desain ya Mas ya. Itu ada beberapa istilahnya kalau kita bilang di dalam segi arsitektur itu diskusi dulu dari sisi owner dan juga dari sisi yang mau membuat juga dari sisi arsiteknya. Kita berdiskusi dulu bagaimana ini potensi pertama. Kita gali dulu potensi di sekitar. Misalkan kalau di daerah sini itu kira-kira potensinya apa? Misalkan ada persawahan nih. Nah, kita gali dekat sawah itu harusnya view-nya harus seperti ini. Apalagi kan kita juga mengusungnya itu dari segi ini ya. Arsitektur tropis ya Mas ya. Jadi bangunan kami itu kami buat dari segi arsitektur tropis karena dari pengertiannya sendiri arsitektur tropis adalah arsitektur yang menanggapi dalam iklim yang tropis. Jadi misalkan kalau misalkan kita sudah ada nih tempat ini potensinya apa seperti yang tadi saya katakan, terus kita sesuaiin sama iklim di Indonesia juga. Jadi menanggapi lingkungan sekitar. Nah, seperti itu. Menurut saya itu sih, Mas. Jadi kita menyesuaikan dengan lingkungan sekitar ya. Nah, kalau yang lingkungan sekitar yang ada ini kan banyak pohon-pohon. Jadi saya asumsi daerah sini pada waktu ini sekitarnya kan sawah. Ada kesulitan nggak waktu pertama kali ngebangun di sini? Kalau kesulitan sih sebenarnya umum ya Mas. Kalau dari pembangunan pertama awalnya memang harus kalau bekas sawah itu harus pengeringan dulu ya. Pengeringannya harus benar-benar bagus soalnya kalau pengeringan itu akan berpengaruh pada pondasi bangunan. Betul. Kalau kondisi tanah itu kurang matang, nanti kondisi bangunan pondasi itu bakal berubah atau bisa patah istilahnya. Ada tips nggak untuk teman-teman misalnya yang mau membangun untuk dengan area persawahan, sebelumnya adalah area persawahan, kira-kira berapa lama dia untuk persiapan lahannya untuk bisa didirikan pondasi? Untuk berapa lamanya sih sebenarnya itu relatif ya Mas ya. Tapi yang dilihat dari kondisi tanah itu yang penting kering, terus waktu pembuatan pondasi kita ketemu sama tanah yang keras, solid, ya? Yang keras istilahnya. Baru itu bisa didirikan bangunan yang benar-benar kuat. Yang kalau di Jogja ini kan di Bantul ya Mas. Jadi kan bangunan itu kan seharusnya yang lebih tahan terhadap gempa dari segi pondasi, terus slope, kolom itu harus benar-benar yang kuat. Kita tadi lupa menjelaskan bahwa bangunan ini adalah fungsinya sebenarnya bangunan untuk apa? Untuk awalnya ini. Ini tuh diperuntukkan sebenarnya sebagai rumah tinggal di mana bisa ditempati ketika sudah hari tua seperti itu.
Ini tuh sebenarnya kalau dari segi penamaan arsitektur ya Mas ya. Ini tuh namanya pergola. Jadinya iya. Jadi beda dari penzonaannya dari rumah utama karena satu yang namanya sebuah konsep villa ataupun rumah masa depan ya istilahnya. Itu tuh sebisa mungkin itu homey tuh Mas. Jadi kita juga mendesainnya seperti kenapa ada area hijaunya. Jadi untuk misalkan dari kepenatan kita setelah beraktivitas sehari-hari itu bisa kita menghabiskan waktu ya bersama keluarga, entah itu makan kah di sini atau bermain bersama anak-anak seperti itu. Di luar sini saya rasa cukup karena penjelasan udah semuanya. Kita bergerak ke bangunan utama gimana Mas? Oke? Ya. Mari. Oke, sekarang kita udah ada di area teras, ditemenin oleh Mas Bagas dan juga Mas Arif. Nah, di sini rumah ini sebenarnya memiliki beberapa teras, jadi flow-nya sendiri itu mungkin bisa dijelasin sama Mas Arif mungkin? Ya, kalau untuk flow-nya sendiri sebenarnya ada untuk masuk pertama itu adalah teras kecil ini langsung bisa masuk ke foyer. Terus untuk yang area agak besar ini sebenarnya untuk ruang antara ya, untuk bisa kalau untuk yang punya rumah itu bisa melihat pemandangan view yang di depannya karena memang udah bagus. Oh iya, jadi ini memang didesain untuk melihat area persawahan sama pohon-pohon depan ya? Ya. Terus teras yang satunya lagi itu di depan kamar. Di depan master bedroom? Master bedroom itu sebagai teras antara ya, dari bed, terus dari ke ini teras yang besar ini sama ke halaman belakang. Halaman belakang. Ya meskipun aksesnya memang agak nyamping terus secara elevasi dia agak lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Nah kalau untuk yang jalurnya kita masuk itu berarti di sini juga bisa sebagai ruang penerima tamu pertama gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang misalnya belum terlalu dekat di stop di sini dulu karena foyernya juga kecil kan ya. Foyernya kecil jadi memang itu area itu adalah buat langsung masuk ke ruangan utama karena itu juga open space ya? Open space itu ada ruang keluarga sama ruang makan Mas. Nanti bisa kita lihat ke dalam. Oke. Kalau gitu mungkin biar nggak buang banyak waktu lagi kita masuk aja ke dalam ya. Berarti kita udah tahu di sini situasinya kayak gini, cozy, banyak pohon dan pemandangannya juga enak. View-nya langsung ke depan langsung bisa melihat pohon-pohon sama melihat sawah. Oke. Caps kita Mas. Dan mungkin bisa dijelasin nih kalau secara konsep untuk living room ini kenapa langsung konsepnya open terbuka gini? Ya, mungkin dari konsep desain ya Mas Jeff ya. Ini tuh dari segi ini ya. Kita kan kembali lagi menuju ini ya ideologi arsitektur tropis. Jadi seperti Mas Jeff tadi yang di depan, kenapa kok ada teras? Karena untuk perantara dan juga kalau bangunan tropis itu kan cenderung kalau ada topi-topi dan juga ini, nah itu kan bisa buat santai juga. Terus kita kan masuk nih, langsung disuguhkan sama sesuatu ruang yang langsung luas seperti itu ya Mas ya. Jadi untuk pengusungannya sendiri, pengusungan konsepnya mungkin untuk arsitektur tropis ataupun yang menanggapi alam sekitar itu untuk penataannya terutama di dalam pendekatan desain sama klien juga mungkin lebih ke ini ya Mas, keintiman dan juga kebersamaan. Jadi misalkan kita satu ruang keluarga, jadi kan dari segi perlu dipartisi gitu, nggak perlu dipartisi ya. Jadi terus dari segi penataan zonasi ruangnya, jadi kita jadi lebih luas gitu loh Mas. Jadi untuk mensiasati juga bangunan itu terlihat terkesan itu luas. Terus ada penambahan void juga seperti itu. Nah kalau misalnya ini untuk penataan lampu dan lain-lain ini berdasarkan dari desainnya tim arsitek atau dari request atau desain sendiri oleh ownernya? Kalau dari segi interior ya Mas ya, interiornya itu
Kalau dari kita sebenarnya itu sudah ada pakemnya sebenarnya. Tapi kalau kita tuh tidak menutup kemungkinan kalau klien itu punya ide sendiri. Misalnya seperti ini lampu, terus ada furnitur gitu kan. Itu dari klien sendiri sih. Klien sendiri ya. Yeah, tapi kita setidaknya udah menyarankan bagusnya seperti ini gitu. Oke, berarti di gambar tekniknya itu sebenarnya juga udah ada, tapi nanti opsinya eksekusinya terserah nanti klien ya. Si klien. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini opsinya ada sofa gede, ada TV gede di sini, dan juga ada ruang makan di sana. Ruang makannya juga sangat menarik karena pakai kayu utuh ya. Kayu jati utuh. Slab ya. Pakai slab, terus kayu solid. Nah, di sini juga bisa langsung ada area paling dekat ada kamar untuk guest ya. Guest room tidur sama kamar mandinya sendiri ya. Jadi juga ini sebenarnya aksesnya bagus banget ini. Jadi kalau orang misalnya masuk rumah, kalau dia sebelum berinteraksi dia bisa cuci tangan dulu karena di situ ada langsung ketemu wastafel ya. Oke. Nah, untuk yang berikutnya kita coba bahas soal ini pencahayaan alami sama cross ventilation. Mungkin bisa dijelasin. Dari segi arsitektur tropis juga ya Mas. Kami itu mengusung istilahnya menanggapi dari iklim sekitar seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, konsep kami itu pendekatannya juga bagaimana yang ada di ruang ini, misalkan yang beraktivitas di ruangan itu secara ergonomis itu tuh nyaman gitu Mas. Jadinya bagaimana sih kita tuh menanggapi iklim tropis di Indonesia. Nah itu kan secara thermal atau secara suhu kita juga istilahnya meninggikan plafon ya. Nah itu secara arsitektur untuk penghawaan jadi lebih lancar dan juga karena yang udara dingin akan naik ke atas. Akan naik ke atas ya. Terus jadi nggak panas juga. Nah, terus yang kedua dari segi ini ya hemat energi. Jadi sebisa mungkin ketika siang itu kita tuh tidak perlu menyalakan lampu atau menyalakan listrik. Jadi dari segi fasad kita kan banyak jendela nih, banyak bukaan. Dari segi penghawaan juga lebih hemat energi juga. Oke, Mas saya mau nanya bagian sini nih, mungkin bisa dijelasin lebih lanjut. Nah, ini yang saya lihat di sini ada kitchen, kecil aja kitchennya, terus ada bar. Kitchennya juga nggak macam-macam, kelihatannya juga di sini nggak banyak melakukan kegiatan masak-memasak yang berat, mungkin nggak sering masak rendang atau lain-lain ya. Mungkin bisa dijelasin, tapi soalnya saya dilihat di luar juga ada kitchen. Mungkin bisa dijelasin. Ya, kalau untuk yang luar itu sebenarnya kitchen istilahnya dapur kotor ya Mas. Dapur itu kan untuk masak-masak besar. Itu kan jadi kan kalau untuk dari segi dapur kotor itu kita ada privasinya. Jadi kalau kita ngolah-ngolah itu jadi yang bangsa-bangsa kotor itu jadi nggak terlihat. Jadi kalau udah siap baru kita bisa ke dapur bersih. Jadi sini buat prepping aja. Prepping aja untuk prepare aja, baru kemudian bisa disajikan ke meja makan gitu. Itu jadi untuk teman-teman tuh biasanya orang-orang kalau yang punya dapur bersih, dapur kotor itu biasanya dapur kotor disediakan untuk misalnya staff atau ART-nya menyiapin masakan, tapi begitu udah setengah siap atau tinggal perlu disajikan udah siap di penuhnya dapur bersih, atau juga ini bisa dipakai buat sarapan karena modelnya bar biasanya buat sarapan ya. Oke. Sebenarnya di situ akses kita bisa ke kamar utama ya, master bedroom, tapi kita nyoba untuk cek yang di atas. Lantai 2 dulu. Lantai 2 ya? Oke, sip. Mari. Sekarang kita udah di kamar ini. Mungkin dari kamar anak ya? Iya. Dari Mas Arif mungkin bisa jelasin untuk pembagian ruangannya gimana? Kalau ruangan kamar anak ini ada kamar anak itu kan sebenarnya ada 2. Di lantai 2 itu ada, setiap kamar itu ada kamar itu sendiri, terus ada kamar mandi dalam. Kemudian ada bedset, terus depannya bedset juga ada ini apa, meja belajar, terus ada wardrobe juga. Terus ini vanity-nya ya, lumayan gede ya. Tapi kalau di kamar sebelah punya cowok agak beda ya? Agak beda, agak lebih dark konsepnya. Kalau ini kan di lebih kamar girly, ya? Cewek lebih girly, sama warnanya juga lebih kalau bahasa Jawanya lebih apa? Kalem atau lebih imut lah. Lebih imut ya, oke. Ini warnanya pink-pink gitu ya. Nah, satu feature yang saya senang di kamar yang di lantai 2 ini,
kita punya akses ke balkon. Jadi balkon terus pemandangan di luar tuh udah langsung pohon-pohon sama nembus ke area persawahan di depan rumah ya. Jadi kalau tadi kita di daerah teras itu udah udah seneng gitu, bisa langsung pemandangan. Di area lantai 2 ini lebih enak lagi pemandangannya. Mungkin kita bisa ke situ aja kali ya. Action. Nah di sini yang saya bilang Mas, kalau itu saya lihat ini tempat, saya ngelihatnya ini balkon. Kita bisa, meskipun kita bisa berdiri juga di sini ya, udah langsung akses ke pemandangan di luar ya. Tapi di sini kayaknya enak banget kalau kayak bangun pagi gitu. Terus kita ngopi ini sarapan udah di sini aja ya. Kayaknya seru juga ya. Nah ini teman-teman juga bisa ditiru ya, untuk nanti siapa tahu ada yang mau ngedesain, jangan lupa disediain balkon. Ya balkonnya juga berfungsi sebagai bukaan untuk cahaya alami dan juga pertukaran udara ya. Dan juga kalau kayak gini pemandangannya mantap banget nih. Kalau teman-teman lihat di kamera pasti hijau-hijau di belakang ini. Oke. Nah ini Mas, kayaknya di sini saya lihat aksen-aksen kayu ya. dan earthy ini lanjut sampai di master bedroom. Dan di sini kayaknya paling banyak berarti penggunaan jati ya untuk di kamar ya. Benar ya? Nah kalau yang di sini ini ya hiasan-hiasan, orangnya memang berarti sangat menghargai etnik gini ya. Termasuk penggunaan kayu juga etnik. Saya ngelihat ada feature ini jadinya apa ini? Divider atau gimana ini posisinya? Ini bisa jadi divider, juga bisa jadi partisi juga Mas. Ya jadi fungsi dan juga penggunaan partisi itu yang pertama bisa jadi pengelolaan ruang. Jadi misalkan yang ini nih, yang daerah kamar ini kan privat nih, jadi agak ke sana. Tapi tetap satu kamar, tapi perbedaan fungsi. Nah, ya. Jadi yang di sini bisa buat foyer atau udah ruang transisi ya. Ruang transisi ya. Dari pintu masuk atau dari luar menuju ke sini kita disuguhkan sama keunikan dulu, misalkan dari kredensanya atau dari apa yang kita mau tonjolkan gitu Mas. Selain ini tadi saya dapat penjelasan ini kayaknya katanya juga jati tua ya. Jati tua ini Mas, bednya. Untuk bednya ya. Begitu juga nakas dan lain-lain ini. Backdropnya juga. Backdrop. Nah ada yang menarik dengan backdrop ini, saya udah lihat natural fiber, mungkin bisa dijelasin. Kalau dari backdropnya sendiri ini sebenarnya permintaan dari klien ya Mas ya. Untuk backgroundnya sendiri untuk master bed ini itu ada anyaman, istilahnya kalau bahasa Jawa itu anyaman mendong, itu pandan laut. Pandan laut kalau dulunya itu tikar, tapi bisa digelar sebagai aksen backdrop di bed. Kalau itu ada part yang lebih lembut itu pakai apa? Busa gitu? Itu ada busanya Mas. Oh jadi busa dilapis sama mendongnya sendiri, terus di cover pakai kayu solid jati. Di frame sama kayu solid jati. Ya. Oke. Nah terus dari sini itu juga menarik, itu teman-teman juga bisa tiru salah satu tips yang bisa ditiru, penggunaan natural fiber untuk tampilan backdrop. Dan juga ini sangat etnik banget, ini menarik banget. Nah yang berikutnya, kalau bisa teman-teman bisa lihat di sini, kita dari bangun kita sebenarnya bisa lihat langsung ke arah luar. Tapi terus ada dividernya ini, partisinya. Ternyata ini juga punya fungsi lain untuk naruh TV ya? TV ya. Oke. Jadi di saat tertentu bisa naruh TV, dan juga tadi kalau kita bangun kita kalau pas lagi udah blinds-nya udah dibuka, kita nggak langsung terpapar sama silaunya matahari dari luar. Ini secara desain juga keren banget. Ini dengan lantai juga kayu, jadi secara konsep ini sangat warm banget ya. Karena semuanya rata-rata coklat. Lampu juga nggak terlalu terang. Jadi di sini istilahnya kalau kita beneran ini buat istirahat. Dan aktivitasnya ada di luar gitu ya. Oke. Saya pikir sampai ini untuk yang master bedroom ini kita geser lagi ke arah kamar mandi. Kamar mandi ya. Di kamar mandi apa yang kita bisa dapat, Mas? Kita bisa langsung jalan? Bisa, ayo monggo. Let's go.
Di dalam toilet kamar mandi master bedroom ini ada sanitary yang bisa didapatkan di Q-Homart. Itu ada wastafel, terus kemudian ada kloset sama ada bathtub. Ada lagi ada shower juga itu bisa didapatkan di Q-Homart. Di showernya sendiri ada ada barrier kaca sebagai pembatas agar air itu tidak menyiprat terpencar ke area kamar mandi yang lain. Berarti ini sebenarnya konsepnya kamar mandi kering, tapi shower cukup dibatasi pakai ini aja. Jadi untuk area bathtub juga pun berarti konsepnya kamar mandi kering, tapi shower cukup dibatasi pakai ini aja. Jadi untuk area bathtub juga pun berarti sebenarnya konsepnya juga masih tetap kering aja ya, buat masuk sampai ke ruang ganti ini atau walk-in toilet ya. Desainnya menarik banget nih. Memang yang paling saya notice di sini itu kayaknya karena banyak banget aksen-aksen jati kayu, gitu ya, kayu jati. Material natural ya masnya. Materialnya sangat natural dan earthy karena temboknya juga kayaknya sengaja dikasih warna coklat warna gitu coklat, ya. Earthy ya. Oke, untuk teman-teman semua, tadi itu kita udah jalan-jalan di villa apa namanya nih? Villa Kania. Di Villa Kania ini bersama Mas Bagas dan juga Mas Arif, dan mereka juga udah dengan baik hati mau menjelaskan kepada kita soal desainnya sendiri, desain arsitekturalnya juga. Jadi kayaknya kita harus berterima kasih untuk kedua teman kita kali ini, dan juga teman-teman banyak ide yang bisa didapetin dari perjalanan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya kira untuk yang kesempatan kali ini kita cukupin dulu sampai di sini. Nanti saya akan banyak bertanya lebih lanjut sama Mas Bagas dan juga Mas Arif. Tapi untuk yang kalian udah cukup aja sampai sini ya. Kita ketemu di video yang lain. Sampai ketemu. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan juga tinggalkan komen dan like untuk channel YouTube Q-Homart, dan follow semua sosial media kami. Dari tim arsitektur ada yang mungkin sosial media yang mau di follow? Untuk Instagram kami yaitu di Rumah Cantik Desain. Mungkin itu aja Mas. Oke, tinggal di follow ya. Sampai ketemu di video yang lain dan sampai jumpa. Ciao. Q-Homart, pasti lengkap.